Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sampai pada bagian C, negara Vietnam, ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ada di bawah di kolom deskripsi. Ya, ini adalah negara Vietnam. Ini dari logo bintang ini bisa kita tebak. Ini adalah negara sosialis atau komunis. Ya, nama resminya adalah Chong Hoa Sa Hol Chu Vietnam, Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota Hanoi. Mari kita lihat di mana Hanoi itu. Nah, ini adalah Vietnam, ya. Dan Hanoi adalah bagian atas. Nah, ini adalah Hanoi. Oke. Kita panjang ya, Vietnam memanjang dari selatan ke utara. Jadi nanti meliputi dua iklim ya. Ya, kalau bawah ini ya hampir mirip-mirip dengan Indonesia lah, ya, dekat Katulistiwa. Tapi kalau yang atas ini ya beda ya, karena lintang utaranya sudah mendekati 9 kalau nggak salah ini ya. Nah, oke, kita akan kembali ke sini. Oke, pemerintahan adalah Republik Komunis atau kita mengenal komunis itu sosialis ya. Kepala negara adalah Ketua Dewan Negara dengan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri ya. Bahasa utama adalah Vietnam, bahasa resmi. Selain itu juga bahasa Perancis, Cina, Inggris dan Khmer. Biasanya kalau ada bahasa lain seperti ini bekas jajahnya dulu ya. Agama utama adalah Buddha, Konghucu, Kristen dan Islam. Rakyat disebut bangsa Vietnam. Penduduknya pada tahun 2015 menurut survei adalah 91,7 juta jiwa. Mata uang adalah dong. Nah, biasanya dibaca tung kayak gini ya. Tung. Uang kertas Vietnam terdiri dari 200 dong, 500 dong, 1000 dong dan seterusnya ini ya. Satu dong itu 10 hao. Ini bahasa Mandarin artinya baik-baik saja. Sependek Pak Ali yang Pak Ali tahu. Ya, hari kemerdekaan 2 Juli 1976. Masih cukup muda ya. Indonesia jauh lebih tua daripada Vietnam. Lagu kebangsaan adalah Tin Hoan Cha ya. Keadaan alam sekarang, letak batas negara di sebelah barat ya. Di sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos dan Kamboja. Kita lihat ya. Di sini Laos ya, tentu saja Vietnam berbatasan dengan Laos, berbatasan juga dengan Kamboja di sini ya. Kemudian di sini adalah Teluk Thailand ya, mungkin ya, disebut Teluk Siam juga ya. Thailand kan negara Siam ya, negeri Siam. Kemudian di sini ya bagian utara. Wah, kita baca dulu dari tagnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok ya atau Cina. Nah, di sini Hanoi ya, di sini ada Yunnan, di sini ada Guangxi ya, itu adalah Cina atau Tiongkok. Kemudian sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan ya. Timur itu yang kanan ya kalau di peta. Nah, di sini adalah Laut Cina Selatan. Bagian selatannya juga Laut Cina Selatan ya. Oke. Kemudian secara astronomis Vietnam terletak di antara 23 sampai 9 derajat lintang utara ya, semuanya ada di belahan bumi utara bagian atas. Ya, ini rentangnya cukup jauh ya antara 23 sampai 9. Kemudian 105 bujur timur sampai 109 bujur timur. Kalau bujurnya rentangnya nggak terlalu jauh karena memanjang dari selatan ke utara. Luas wilayahnya adalah 513.120 km persegi. Iklim ya, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, Vietnam memiliki 2 daerah iklim yang berbeda. Ya, di daerah bagian utara beriklim sedang, sedangkan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas ya, seperti bagian selatan yang dekat dengan Indonesia, tropis atau panas ya, yang utara dekat dengan Cina. Di daerah beriklim sedang dikenal 2 musim yang berbeda, yaitu musim hujan pada bulan November sampai bulan April dan musim panas pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Di daerah beriklim tropis seperti negara-negara lain di Asia Tenggara terdiri dari 3 musim ya, yaitu musim dingin di bulan November sampai bulan Januari, musim panas pada bulan Februari sampai bulan April atau Mei.
dan musim hujan pada bulan Mei atau Juni sampai bulan Oktober. Pada waktu musim hujan di Asia Tenggara sekitar bulan Juni sampai permulaan November. Vietnam dan Filipina serta pantai Cina Selatan, Hong Kong biasanya dilanda angin topan. Wow. Nah, untung ya kita nggak termasuk. Bentang alam, Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menempati wilayah seluas kurang lebih 325.000 km. Ibu kotanya adalah Hanoi, ya ini adalah ibu kota. Ya, kok jadi miring-miring kayak gini. Nah, bagian atas ini adalah Hanoi ya. Oke. Terus kemudian ini kembalikannya gimana? Oh agak digeser-geser gini ya. Wah kok jadi nggak stabil gini ya. Nah biar kelihatan lurus gitu loh Indonesia ini. Jadi ngelihatnya enak ya. Ini Vietnam ini. Dari sini sampai sini. Oke. Kita agak zoom sedikit. Nah biar pas di sini Hanoi. Oke. Kita bentuk negara republik sosialis ya, atau kita mengenalnya komunis ya, sedangkan laku kebangsaan adalah forward soldier. Vietnam hanya berukuran 6,25% wilayah kesatuan Indonesia ya, kecil dibanding Indonesia ya. Vietnam mempunyai 2 zona iklim, yaitu iklim sedang dan iklim tropis di bagian selatan. Secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah ya. Ada pegunungan utara yang mencapai ketinggian 3.000 meter ya kurang lebihnya di atas permukaan laut, biasanya seperti ini ya. Delta Sungai Merah di mana Hanoi terletak ya. Jadi ada Delta Sungai Merah sini ya. Mana Hanoi? Ini kalau kita lihat mungkin ada sungai di sini ya. Memang agak merah ya. Di sini memanjang terus ke sini sungainya. Nah, akhirnya bermuara di sini ya. Nah, bermuara di sini sungainya. Oke, biasanya daerah sekitar aliran sungai ya, ini subur, makanya menjadi pusat kota ya, subur. Karena subur menjadi pusat pemukiman secara alami dulunya, seperti itu. Oke, kita kesini lagi. Barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit ya antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Nah ini Sungai Mekong ini adalah sungai yang membawa kesuburan. Jadi di sepanjang Sungai Mekong ini memang tempatnya subur. Ya, nah di sini, daerah sini kalau nggak salah. Jadi kelanjutan dari Sungai Mekong itu juga lewat ini, lewat Kamboja, ya memanjang terus sampai ke sini. Nah kalau kita lihat daerah sini persawahan pasti ya kalau di zoom. Petak-petak sawah ya. Dan ini salah satu lumbung padi dunia juga ini, Vietnam ini. Ini. Ya meliuk-liuk gitu sungainya. Oke, kita sini lagi. Delta Sungai Merah di mana tadi ya, Delta Sungai Mekong di sebelah Vietnam Selatan ya, deltanya di Vietnam Selatan. Sejumlah ciri fisik bentang alam yang menonjol antara lain titik tertinggi puncak Phan Xipang 3.143 meter, titik terendah paras laut. Sungai utama adalah Sungai Mekong dan Merah. Di atas ada Sungai Merah, di bawah ada Sungai Mekong. Ya, kota utama adalah Hanoi, kota Ho Chi Minh, Haiphong, Jolon, Kulun, ya, Hu dan Danang. Oke, penduduk Vietnam berjumlah 91,7 juta jiwa. Ini adalah survei tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%, jadi stabil ya. Vietnam merupakan negara yang berpenduduk nomor 2 ya, terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Padat ya tempatnya. Secara etnis Vietnam menjadi negara yang homogen di Asia Tenggara. 90% penduduknya orang Vietnam.
Meskipun begitu, terdapat banyak etnis minoritas meskipun tidak sebanyak Myanmar dan Indonesia. Sekitar 85% dari 7 juta penduduk etnis minoritas Vietnam termasuk etnis minoritas asli. Wilayah yang tempat tinggal mereka adalah barisan pegunungan Vietnam. Kelompok yang terbesar adalah rumpun Thai dan Hmong. Berbeda dengan di Burma, etnis minoritas Vietnam tidak memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara bagiannya untuk mempunyai kekuasaan. Jadi mungkin mereka tidak ditindas dan merasa nyaman di situ. Ada sekitar 1 juta etnis Cina tinggal di kota bagian selatan kota. Sejak kaum komunis mengambil alih kekuasaan, orang-orang Tiongkok mendapat larangan keras menggambarkan fakta bahwa etnis Tiongkok memainkan peranan dominan pada sistem kapitalis komunis sebelum kaum komunis mengambil alih kekuasaan. Ya, sekali lagi, sejak kaum komunis mengambil alih kekuasaan, orang-orang Tiongkok mendapat larangan keras menggambarkan fakta bahwa etnis Tiongkok memainkan peranan dominan ya pada sistem kapitalis komunis sebelum kaum komunis mengambil alih kekuasaan. Jadi tidak boleh ditunjuk-tunjukkan intinya gitu ya, daripada nanti terjadi kecemburuan sosial mungkin seperti itu. Perekonomian, produk domestik bruto (PDB) ya, Vietnam memiliki titik tertinggi pada tahun 2014 yakni 186,20 miliar World Bank dari trading ekonomi. Ya, oke, 2015. Pertumbuhan ekonomi Vietnam sejak tahun 2015 tumbuh 6,28%. Ya, angka ini menyaingi negara-negara lain di ASEAN. Berarti ekonominya bagus ya, mungkin pemimpinnya amanah di sana. Banyak media memprediksi Vietnam akan menggantikan Tiongkok sebagai primadona di Asia. Keren. Tahun 2014 Vietnam adalah eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Sementara itu investasi asing dalam negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sekarang. Makanya ya di sana ada pabrik mobil juga. Berbagai produsen dunia saat ini banyak memindahkan pabriknya dari Cina, Tiongkok ke Vietnam sebagai perusahaan raksasa elektronik asal Korea, Samsung Electronics. Oke. Vietnam terus berusaha memandu, padahal lebih mudah dari Indonesia ya. Ternyata prestasinya tak mau kalah. Vietnam terus berusaha untuk memandu jalannya pembangunan ekonomi melalui kebijakan Doi Moi yang menjamin perkembangan yang sehat dari perekonomian dan pembangunan daerah seimbang. Namun demikian, kebijakan ekonomi Vietnam ini melahirkan distribusi kekayaan yang tidak merata ini, bom waktu ini ya, terutama di daerah pedesaan. Jutaan petani diusir dari tanah mereka karena perluasan modal. Nah, ini bisa menjadi bom waktu kalau kayak ini. Di tahun 90-an hampir semua rumah tangga di pedesaan 91,8% punya tanah. Di tahun 2010 hampir seperempat dari mereka 22,5% menjadi petani gurem dan tidak bertanah. Kebijakan upah murah menjadi salah satu penarik lainnya lainnya bagi para investor. Dalam beberapa tahun terakhir kenaikan upah minimum di Vietnam mencapai 21%, namun masih tergolong kecil, yakni hanya sekitar 73 USS atau 700.000 per bulan. Wow, UMR kita lebih tinggi ya. Pemulihan ekonomi Vietnam ini ditopang aktivitas bidang industri pengolahan, manufaktur, elektronik dan pembangunan. Penawaran di dalam negeri terus mengalami pemulihan, ya, investasi dan ekonomi konsumsi per seorang terus naik, ya, tapi semakin membaik ya. Oke. Sumber daya alam Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik ya. Ini didukung dua sungai yang memang membawa kesuburan. Oleh sebab itu di bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang menjadikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Hasil pertanian utama yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ubi, jalar, jagung, tebu, teh dan kopi. Hasil peternakan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan perikanan memberikan sumbangan bagi devisa negara melalui kegiatan ekspornya. Pelabuhan laut yang dikenal di Vietnam berada di Teluk Tonkin. Vietnam memiliki luas hutan 13,2 juta hektar ya, yang meliputi jati, kayu hitam, kayu merah. Ada jati juga di sana ya, ada kayu hitam, kayu merah juga. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa barang-barang tambang. Sebagai berikut ada antrasit ya, banyak ditemukan di
Quang Yen di sebelah utara Hanoi. Endapan tersebut hingga saat ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Daerah lain yang memiliki endapan antrasit adalah Banme dan bukan Tulungagung ya, Tunggengguang. Batu bara ditemukan di daerah Nongson sebelah utara Danang. Biji besi ditambang dan diolah di Taingunyen, Tanhua dan Vinh Hatint. Bacanya agak susah. Barang-barang tambang lain seperti fosfat di Chao Chai, timah di Chin Tui, grafit di Lau Kaf, dan emas di Bong Miu. Kalau P itu biasanya bahasa Mandarin dibaca P, Pong Miu. Hasil pertanian padi, karet, jagung, tebu, tapioka, teh, kopi, tembakau, buah-buahan, sayuran, hortikultura. Kerjasama sekarang. Vietnam merupakan salah satu negara ASEAN yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-6 pada 1998. Kerjasama bilateral itu antar dua negara, ya, antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin sejak Vietnam masih mengalami perang saudara dan pengiriman pasukan Garuda di bawah bendera PBB. Loh, kita pernah berjasa. Di samping itu Indonesia pernah menyediakan salah satu pulaunya yaitu Pulau Galang di Riau sebagai kamp pengungsi Vietnam. Hingga saat ini perkampungan bekas pengungsi di Pulau Galang masih banyak menyisakan peninggalan para manusia Pulau Vietnam, baik manusia para kelihatannya di mana gitu di telinganya, baik itu dalam bentuk benda-benda seperti rumah tinggal. Nah, kelanjutannya di sini, ya, yang khas kuil sampai adat istiadat. Saat ini Vietnam menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC. Wah, ini semakin banyak organisasi yang diikuti, berarti artinya negara tersebut semakin maju. Untuk aktivitas kelompok, ya, ini akan kita bahas di video selanjutnya aja ya. Oke, biar enak nanti khusus video membahas aktivitas kelompok. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.